Halo Ibu. Ya, Maaf tadi koneksinya keputus. aku Ibu gini ceritanya. Jadi Setdijen tuh ada rapat juga. Nah, sebenarnya perihalnya tuh sama, bahas PPNPN juga. Nah, dan juga, tapi yang diundang itu Kasubag TU. Rencananya kita hari itu FGD-nya tuh sama Setdijen sama Pak Witno, koordinatornya Pak Andi sama beberapa pegawai yang handle PPNPN. Cuma mereka ternyata nggak ada yang rapat yang sama juga satu dikti kan. Nah, saya masih ini nunggu kabar dari Pak Ferry juga. Nah, ini Pak Ferry udah join, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Iya. Mari kita mulai pertemuannya. Pak, sebelumnya Gimana? diulang saja. Dari Setdijen yang itu gimana, Pak? Atau kita mulai sama Indonesia dulu aja? Iya, dari Citizen belum masuk ya? Nah, dari Setdijen lagi ongoing juga, Pak, meeting mereka. Bapak diundang juga. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Yang Citizen, aku perasaan nggak ada deh. Di ngundangnya barusan ya? Kemarin yang undangannya saya share di grup. Belum aku masukin kalenderku berarti. Aku tadi Atau kita mulai sama Ibu. Oh ini ya. Mulai kita dulu aja. Nggak apa-apa. Oh, bahasanya sama. Kalau misalnya bahasnya sama kayak gitu, nanti akan ada benang merahnya nggak sih Pak? Artinya kita harus merujuk pada yang di atas gitu? Iya. Atau gimana? Kalau kayak gitu, apa nggak nunggu hasil dari mereka dulu aja atau gimana? Jadi yang ini ditunda. Iya Bu, karena kan kita PPNPN itu manajemennya di Sedijen, SK-nya juga dari Sedijen. Kemudian penggajiannya juga dari Sedijen. Terus cuman Sedijen yang mengeluarkan SK itu dulu Pak Aris, kan tukeran jabatan Pak Aris sama Bu Paris. Nah, Pak Aris bulan lalu mengingatkan saya untuk dilakukan evaluasi walaupun SK-nya bunyinya 1 tahun gitu. Terus sekarang Sedijen bergerak juga. Gini aja, kita fokus ke instrumen aja. Sepertinya di Sedijen masih umum ini. Kalau judulnya kan pengaturan kebijakan manajemen PPNPN. Sepertinya membuat pedoman-pedoman itu. Nah, kita langsung fokus saja ke instrumennya. Nah, mungkin saya buka di sini, terus saya masuk ke Sedijen gitu ya. Mohon izin begitu ya, Bu. Boleh Pak, monggo. Nanti. Saya nyalain kamera dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Matrisa dan teman-teman dari Direktorat Pelmawa. Kita pagi hari ini melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu ya, tertundanya cukup lama karena ketimpa-timpa dengan pekerjaan lain, untuk melanjutkan finalisasi penilaian kinerja karyawan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan masukan dari beberapa narasumber terhadap form atau instrumen evaluasi yang kita pakai tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Dan ternyata dari masukan tersebut masih cukup layak gitu. Nah, hanya waktu itu terbentur dengan waktu Jumatan, sehingga harus kita akhiri pertemuannya. Kita belum masuk ke mengupas ke poin-poin pertanyaan yang ada di dalam instrumen tersebut. Namun secara garis besar instrumen tersebut masih layak untuk dipakai. Nah, untuk pertemuan pagi ini kita
fokuskan ke poin-poin pertanyaan pada form tersebut, apakah masih tetap atau perlu diupdate atau diperbarui. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini itu. Nah, Siap, Pak. minta bantuannya ke teman-teman untuk menampilkan form evaluasi yang dulu. Nah, nanti ada Bu Matrisa, kita minta masukannya untuk diupdate sehingga bisa kita jadikan form evaluasi kinerja karyawan PN di Belmawa. Nah, minta. Dan juga tolong informasi juga dari teman-teman. Barangkali Bu Matrisa perlu gambaran di lapangan ya seperti apa gitu, sehingga bentuk pertanyaannya atau bentuk kuesionernya bisa menyesuaikan. Yang jelas latar belakangnya kan sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya Bu, bahwa Betul, Pak. evaluasi kinerja ini dilakukan untuk tujuannya untuk mengurangi karyawan. Nah, alasannya dikurangi karena kita ada reorganisasi yang semula unit eselon 1 menjadi unit eselon 2. Nah, ini sudah mau tidak mau akan ada pengurangan karyawan karena tadinya ya gampangnya aja ada 1 dirjen dan 4 direktur ya, 3 direktur dan 1 ses gitu. Sekarang hanya ada seorang direktur. Dulu ada 4 kepala TU, sekarang hanya ada 1 kepala TU. Itu aja udah jelas itu. Ada 3 kepala TU yang non job gitu kan. Ya yang jelas kan sekarang Pak Iskandar ya kan kemahasiswaan karena dua kepala TU yang lain kebetulan kembali ke Kemristek. Oke. Nah, kalau kepalanya sudah non-job kan bawah-bawahnya juga non-job juga dari driver dan lain-lainnya. Bendahara juga dulu ada 4, sekarang hanya ada 1. Dan yang tidak kalah penting anggarannya juga sekarang sudah standar eselon 2. Bukan lagi standar eselon 1. Dan eselon 2-nya sekarang pun jauh di bawah eselon 2-nya waktu kita Belmawa gitu. Waktu Belmawa Direktorat Pembelajaran, saya di Direktorat Pembelajaran. Itu di bawah Dijen Belmawa ada Direktorat Pembelajaran. Itu 400 miliar setahun. Sekarang ini Pak. Belmawa digabung Direktorat Pembelajaran, Penjaminan Mutu, Kemahasiswaan, sekarang 200, nggak nyampe 250 miliar. Jadi 240 sekian gitu. Jadi udah kelihatan sekali kan kondisinya seperti itu, sehingga tidak memungkinkan untuk mempertahankan jumlah karyawan yang sama. Nah, Iya, ini juga sebenarnya ini juga ya Pak ya. Iya. Ya sebenarnya kasihan juga Miris ya. juga ya, makanya kan. Kan kondisi dulu kan ini rencananya memang sebelum ada pandemi ya, sehingga kita berharap teman-teman bisa mudah untuk mencari kerja di tempat lain. Karena udah disosialisasikan sejak awal tahun, sehingga supaya teman-teman bisa ancang-ancang. Hanya tidak diberitahu si A si B-nya, kita hanya infokan akan ada pengurangan karyawan. Kemudian kita pending-pending biar dapat THR dulu gitu ya. Sekarang THR sudah keluar. Dan kalau ada pandemi, ya kita sama-sama berdoa semoga mudah untuk mendapatkan pekerjaan penggantinya. Beberapa sudah mengundurkan diri, sepertinya sudah dapat tempat yang baru. Dan yang beberapa sudah minta surat keterangan penghasilan, surat keterangan bekerja sebagai bukti pengalaman kerja. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa segera menyusul jasanya ini. Nah, kita begitu Bu Matrisa gambarannya. Nah, sekarang kita langsung ke formatnya, mulai dari atas dulu. Ini udah paling atas. Ini dibagi menjadi 4 poin, Bu. Penyelesaian masalah, tanggung jawab, prakarsa kerja, dan kerjasama. Nah, sebagai gambaran, nanti yang akan mengisi formulir ini adalah atasannya langsung. Jadi, bukan dari tata usaha, bukan dari kepegawaian. Nanti kepegawaian di tata usaha tinggal mengkompilasi, kemudian kalau ada yang menarik, mungkin perlu ya akan dipanggil wawancara untuk rekonfirmasi ya, untuk memastikan lagi. Kemudian ya langsung aja di ranking gitu. Di ranking per unit nanti misalnya di kemahasiswaan
ada 20 gitu. Ya nanti akan kita ambil 10 yang atasnya. Di penjaminan mutu ada 10 ya akan kita ambil yang Itu sudah itu nggak sih Pak? Udah dikuotain nggak sih Pak? Berapa yang maksudnya ya. udah ada bayangan nggak sih Pak kira-kira berapa persen dulu atau berapa gitu? Targetnya dari Bu Paris permintaannya 50%. 50% untuk tahun ini. Iya. Kemarin terakhir kan 84 ya Pak ya? Ingat saya ya. Jumlahnya betul ya. Ya. Tapi kemarin saya hitung-hitung kita mampunya sampai 40%. Karena ini masih ada tim proyek PHLN, proyek luar negeri yang tidak bisa dipotong di tengah tahun. Ya, mungkin nanti akhir tahun karena proyeknya selesai gitu ya. Jadi kalau di exclude 50% di exclude yang proyek, staf proyek. Oke. Nah, tapi kalau di total ya jadinya 40% karena yang tim proyek tidak pengurangan. Berarti yang ada pending ini di staf proyek ya Pak ya? Iya. Ya. Walaupun mereka juga tetap akan ikut dinilai, tapi mungkin eksekusinya nunggu selesai proyek gitu. Iya, betul. Okay. Kemudian di format PA, saya lanjut. Nah, ini Bu, untuk formatnya seperti ini. Mungkin minta ulasan langsung dari Ibu, poin per poinnya, kata per katanya. Tolong diperbesar sedikit. Filenya langsung di save as, biar nanti jadi. Nah, saya mengantarkan sampai di sini, Bu Matrisa. Untuk selanjutnya ini ada teman-teman dari data usaha. Pak, minta tolong. Pak Nandan, Bu Rusi bisa mengawal nggak, Bu Rusi? Bu Rusi? Atau Pak Nandan, ya, bisa minta tolong memimpin jalannya pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya. Ini saya mau pamit. Saya mau pamit, ini PPN Sedijen kan juga mengundang apa jam yang sama, temanya sama PPNPN juga. Oh gitu, ya. Jadi Sedijen ini apa melihat Dermawa tuh suka mendahului Sedijen gitu. Nah, kalau saya nggak datang nggak enak lagi. Untung nggak dibikin 8.30 Pak mulainya Pak. Ya, setengah jam lebih dulu maksudnya mereka. Jadi minimal duluan. Gimana Bu Rusia, bisa minta tolong melanjutkan mimpin rapat? Ada pertemuan lain nggak Bu Rusia? Ada. Sebentar lagi jam 10. Ya, minta tolong Pak Nandan. Pak Nandan ada nggak? Ada. Atau Pak Rahmat? Pak Rahmat. Pak Rahmat pas udah masuk di sana. Oh, dia di sana. Bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, Pak Nandan bisa ya, Pak Nandan? Iya Pak. Sambil nanti juga kebetulan di sebelah ada rekon juga. Yang BA042 Pak. Oh, yang dari Kemenristek. Ini constraint dengan Vicon ya Pak ya, semuanya bisa barengan. Nah ini kalau bukan Vicon, kalau pertemuannya offline kan malah nggak double. Iya, malah benar-benar terjadwal sesuai itunya ya. Kalau ini bisa langsung. Ya, minta tolong Pak Nandan untuk bisa melanjutkan mimpin rapat di sini dengan narasumbernya Bu Matrisa. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nandan. Saya mohon pamit dulu untuk bergabung dengan tim Sedijen. Terima kasih Bu Matrisa. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terutama Bu Matrisa. Mohon maaf di tempat saya agak noise ya Bu. Sama saya juga ini nanti juga bentar lagi. Ya barangkali tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ferry tujuannya apa penyusunan instrumen penilaian kinerja ini. Mungkin langsung dipandu sama Ibu barangkali ya.
Atau bagaimana? Boleh, tapi Karena kan ditampilin ke... kita sudah ada nih. Ya, Ini kan kayaknya filenya sama kayak yang saya dapat ya. minggu lalu ya kayaknya Pak ya. Nah, coba mungkin di format PA Pak, di sheet yang format PA itu, saya sih semalam udah sempat nandain beberapa ya. Tahu dari Ibu Apa mau ya, yang ini tayangkan benar. yang apa Bu Matrisa? Apa yang mau ditayangkan yang dari Bu Matrisa? Oh bukan Pak, yang ininya aja, yang apa namanya? Ya tetap aja yang dari, oh enggak, saya cuma nandain aja sih Pak, Oh enggak iya, apa-apa nih iya, saya bacain benar. dari ininya aja. Maksudnya juga saya mau tanya kalau ya, ini maksudnya belum saya ubah gitu, baru saya pertanyakan. Oke, baik, sebentar saya cek dulu sebentar. Nah, mungkin ini yang operatornya di Panandan ya Pak ya? Teman-teman TU mungkin operator Mbak Mita atau Mbak Nindi? Yang ininya, yang apa, yang operate ininya? Iya. Halo? Gimana Ya. Bu? Sorry. Iya. Iya. Enggak, Ya. ini saya bingung artinya kalau misalnya saya lihat di dua sheet ini, yang aspek PA sama format PA itu kayaknya ada perilaku yang diukurnya agak beda ya dari di rubrik PA. Coba mungkin yang ditanggung jawab deh, Mbak. Dilihat dulu. Yang ditanggung jawab kan, ini kan seringkali dalam menyelesaikan tugas tidak secara tepat waktu ya. Terus menyelesaikan tugas secara tepat sesuai waktu yang diberikan. Satu lagi, kalau nggak salah, apa gitu sampingnya. Satu lagi, menyelesaikan tugas secara tepat, lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan ya. Iya. Nah, di format PA tuh kayaknya tidak seperti itu ya. Coba diklik di format PA-nya deh. Oh iya, beda kata-katanya ya? Bukan. Ya, maksud saya kalau misalnya tanggung jawab kan kalau saya sih lebih setuju pakai yang aspek ya Mbak ya, karena ini kan sering tidak menyelesaikan tugas sampai tuntas ya. Nah kita jadi yang pertama itu ya mungkin ya. Terus, nah ini saya yang agak ganggu ini yang pertanyaan yang di poin 2 dan 3 ya, mampu menyelesaikan tugas sampai tuntas dan dapat menyimpan hasil pekerjaannya dengan baik. Maksudnya hasil pekerjaannya ini apakah tidak termasuk dalam tugas ya? Gitu loh. Kalau emang dia sudah termasuk dalam tugas, seharusnya yang ya. masuk dalam tugas ya. Berarti nomor 2-nya. Iya, pakai itu aja Mbak. Jadi sesuai dengan waktu yang tentukan gitu. Artinya kan kadang-kadang dia tetap bisa selesai tapi tidak sesuai sama waktu ya kalau untuk yang pertama gitu lah. Iya. Oke. Yang poin ketiganya sama aja. Tahu di sini. Poin ketiganya pindahin ke situ aja Mbak. Pindahin yang ke dari aspek aja Mbak. Oke. Mana Ibu? Gitu. Oke. Untuk poin selanjutnya. Sorry. Yang poin selanjutnya prakarsa kerja ya. Coba saya juga baru ngecek lagi. Ini kita coba itu dulu, nanti dibaca lagi aja kayak gitu ya Mbak ya. Kita coba apa namanya di puzzle dulu. Nanti pas terakhir baru kita baca dari awal lagi. Mampu mengerjakan tugas. Penyelesaian tugas. Nah ini penyelesaian tugas dan tanggung jawab sepertinya itemnya agak. Nah ini juga kan kalau di ini juga Mbak di aspek PA-nya itu aspeknya penyelesaian masalah, tapi di format PA-nya kayaknya penyelesaian tugas deh. Coba dicek lagi. Nah itu mungkin di format PA-nya. Nah ya penyelesaian masalah itu jadi penyelesaian tugas. Nah baiknya mungkin penyelesaian. Jadi kita mau lihat
Nah, mau melihatnya komponen apa ya? Kalau saya lihat ada unsur kreatif, berarti penyelesaian masalah ya, bukan penyelesaian tugas. Karena penyelesaian tugas sudah tercover di tanggung jawab. Mungkin tanggung jawabnya nanti kita tambah, yang nomor 1 di format PA mungkin bisa diganti penyelesaian masalah kali Mbak. Yang di format PA-nya. Diikutin aspek yang dari itunya, mungkin ya. Artinya kalau dilihat arahannya kan dia ada unsur kreativitas nggak ya, apa dia hanya mengikuti itu aja. Berarti ini juga penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah aja. Ini dirubah jadi penyelesaian masalah. Betul. Ya? Nah, nanti kalau penyelesaian tugas mungkin bisa kita tambahkan ke tanggung jawab dalam penyelesaian tugas yang aspek nomor 2-nya nih, bawahnya Mbak yang kuning. Itu tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Ini kuningnya aja di kotak kuningnya. Nah, tambahin kan. Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Ya, nomor 1 akhirnya nanti masuknya jadi problem solving ya, karena kan bagaimana dia menyelesaikan ini. Ini untuk poin 2-3-nya. Ikut yang samping ya Mbak, kayaknya lebih relevan karena kita berbicara karena sepertinya di sini berbicara masalah ini ya. Secara mandiri dan ikut mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan tepat. Karena tenggat waktu udah di sini ya. Ya, makanya saya bilang, tanggung jawab dalam penyelesaian masalah itu mencakup dia ngerjainnya sesuai ketentuan nggak sama waktunya gitu, tenggat waktu. Gitu aja nanti di definisi ininya. Nah, yang atasnya itu lebih ke yang poin pertama itu lebih ke arah apa sih ya? Bagaimana dia menggunakan ini ya? Apa sih kayak kreativitas gitu deh. Cara kerja ya. Jadi nggak overlap gitu takutnya. Selanjutnya nomor 3, prakarsa kerja. Apalagi Mbak yang nomor 3? Prakarsa kerja itu apa ya Bu? Prakarsa kerja itu inisiatif ya. Sebentar. Jadi dia cuma kerja sesuai ininya aja atau dia mau bekerja lebih ya. Jadi ada keinginan misalnya coba saya lihat di sini dulu. Bekerja sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kayaknya yang di format PA lebih ini deh. Sama kayaknya Bu. Lebih masuk ini ya. Tapi yang poin 3 ini harus dibenerin nih karena kata-katanya gantung. Ya kan? Mampu memberikan gagas. Beda juga nomor 2 sama nomor 3-nya ya. Tapi kita lihat dulu sebentar Mbak yang paling relevan dari rubriknya aja. Kita lihat dulu. Kalau prakarsa kerja kan artinya dia inisiatif apa enggak ya? Bekerja mungkin bekerja seadanya mungkin diganti kali ya Mbak ya. Bekerja hanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Seadanya diganti sesuai biar lebih ini. Nomor 1 poinnya. Diganti dan hanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Oke. Terus nomor 2-nya sama nomor 3-nya beda ya Bu sama di aspek. Kita lihat yang di format dulu. Kayaknya baikan yang pakai yang di format Mbak. Lebih sesuai dengan ininya, lebih inline dengan pertanyaan di atas. Ini kan sesuai petunjuk. Kalau yang kedua itu mampu mengembangkan tugas ya, menyikapi keadaan pekerjaan atau tugas. Mampu mengembangkan
menyikapi ya. Nomor 2-nya tetap berarti Bu mampu. Tetap aja Bu. Tinggal masalah diksinya sebentar sih kita pikirkan. Ya, ini mampu memberikan gagasan dan melakukan pekerjaan lebih dari yang apa ya? Keywordnya ya yang di sini yang agak bermasalah. Memberikan gagasan. Prakarsa kerja itu kan inisiatif ya. Inisiatif itu artinya ketika dia tugasnya di sini dia berinisiatif juga untuk bisa terkena dampak tempat lain ya, atau mengerjakan tugas di luarnya tapi tidak tidak ngacauin, tidak membantu tugasnya tapi tidak sampai bentar saya yang 3 di itu dulu deh Mbak, diwarnain dulu deh Mbak. Misalnya dan kita coba saya lihat itu dulu. Dan dia punya inisiatif ya. Terus mampu mengembangkan menyikapi keadaan pekerjaan. Yang nomor 2 juga deh Mbak, sebentar. Saya cari ininya dulu. 2 dan 3 itu. Ini terkait dengan dia pasif, lalu dia lebih sama dia itu ya. Nah, ini mungkin kerjasama ya. Kerjasama beda nggak tuh? Kerjasama. Kerjasama, sebentar. Kerjasama menunggu ajakan dari pihak lain kalau di format ya, berpartisipasi dalam penyelesaian tugas bersama, berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian tugas bersama itu masuk menunggu ajakan dari pihak lain. Berarti kalau kerjasama itu kan berarti hubungannya itunya kaitannya sama hubungan interpersonal ya antara dia dengan lingkungannya, dengan tim-tim kerjanya gitu kayaknya ya Mbak ya. Ya. 2 sama 3 sih oke ya di format PA-nya, cuma yang beda terukurnya kalau berpartisipasi dalam penyelesaian tugas bersama. Mungkin kita bisa yang nomor 1 ini kayak lebih ke inisiatif juga nggak sih Bu? Makanya, jadi mungkin dia apa ya? Kan maksudnya dia nggak bisa diajak kerjasama gitu ya? Susah yang suka. Salah satunya mungkin pekerjaan berarti maksudnya atau gimana ya? Lebih sering ini kali ya. Lebih sering ya memungkinkan nggak sih Mbak kalau tugasnya dikerjakan sendiri gitu sama mereka? Maksudnya kalau pas pelaksanaannya gitu, atau memang semua tugas itu harus dikerjakan secara bersama? Sebenarnya kita bagi job desk sih Bu, bagi-bagi tugas juga jatuhnya. Cuma kadang misalkan dalam sebuah kegiatan ternyata ada yang diminta tolong, kemudian dia nggak bisa bantu gitu, nggak tahu dengan alasan apa. Mungkin itu kali ya, yang poin 1-nya kali. Iya, itu maksudnya dia nggak mau. Lalai berarti. Ini walaupun dia gimana? Lalai atau gimana ya kata-katanya, saya juga kurang paham sih. Iya, itu dia makanya. Coba Mbak kodingin, ini masalah diksi nih. Iya. Kodingin dulu sebentar, saya juga cari ini lain. Kadang ya itu kalau nggak terukur kan orang juga bacanya nanti nilainya susah ya.
kerjasama. Ini kalau kerjasama kita bisa juga untuk membangun hubungan interpersonal. Yang keduanya apa Mbak di situ Mbak? Di aspek itu kayaknya sama ya, aspek sama itu. Sama, poin 1, 2, 3 sama. Apa bacaannya ya? Berpartisipasi dalam penyelesaian tugas bersama. Ini keywordnya tugas bersama. Mungkin duanya bisa diganti ini nggak sih? Ini coba dulu ya. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok itu? Mungkin nggak ya? Sama aja kan, menyelesaikan tugas, berpartisipasi dengan itu kan jadi lebih berpartisipasi kan, berpartisipasi gitu loh, masih nilainya berpartisipasinya secara aktif atau secara pasif gitu kan ya. Bisa saya tambahkan mungkin dari penjelasan boleh. Mbak Dila tadi. Jadi kita kan sudah punya job desk masing-masing gitu ya. Setiap orang baik PNS maupun PPNPN. Nah, dari tugasnya, uraian tugasnya itu memang saling terkait dengan bagian lain gitu. Misalkan saya mengurusi aset. Nah, aset itu harus istilahnya bagian lain dengan laporan keuangan. Ketika yang asetnya ini pasif, artinya tidak menyelesaikan tepat waktu, nanti terhambat juga di keuangan. Seperti itu mungkin bentuk kerjasamanya. Karena memang ada juga istilahnya ada personal lah istilahnya, misalkan kita agak kurang cocok dengan ini, akhirnya kita malas-malasan seperti itu. Berarti kalau gitu mungkin komponen satunya memungkinkan nggak bagaimana dia bisa menjalin hubungan interpersonal dengan kelompok, dengan orang lain ya, baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Karena kan kita ngomong kerjasamanya kan memang paling aman kan di dalam kelompok dulu ya, antara satu individu dengan individu lain, baru nanti dia keluarnya gitu. Mungkin nggak ya? Mungkin dia bisa apa namanya membangun, malah kan kadang-kadang ada ya yang kan membangun hubungan interpersonal itu kan tidak hanya sekedar dia menyapa atau apa, tapi kan koordinasi gitu ya. Kan ada nggak, kita harus saya misalnya kan tadi Bapak bilang Bapak di aset gitu, terus ketika misalnya asetnya sedang menyelesaikan satu pekerjaan dengan keuangan gitu ya misalnya nih, tapi ternyata ada kendala di aset gitu yang harus disettle dulu di aset. Nah itu kalau Bapak tidak well inform ke ini kan artinya kan bisa jadi ini ya, bisa jadi bottleneck ya. Itu kan mungkin ya salah satu yang itu tadi ya, membangun hubungan interpersonal yang baik dan menghargai membangun hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja atau anggota kelompok ya, mungkin. Coba saya tulis Kak. Tadi apa tadi? Saya suka kalau ngomong suka lupa nulis. Hubungan yang baik dengan rekan kerja atau antar kelompok. Iya, ya dengan rekan kerja sekelompok atau antar kelompok gitu kan, dengan kelompok lain. Rekan kerja sekelompok, garis miring kelompok lain. Bangun hubungan interpersonal yang baik. Kurang dapat ya. Mungkin tambah Mbak Dila, kurang dapat membangun hubungan interpersonal ya, kurang dapat ya depannya kan, karena ini kan satu ya jelek kan, artinya kurang dapat membangun hubungan
bersama baik dengan rekan kerja dalam kelompok atau antar kelompok atau kelompok lain, dalam kelompok atau kelompok lain. Mungkin keywordnya bisa di itu ya, kurang koordinasi gitu, atau kurang dapat berkoordinasi. Kurang dapat berkoordinasi. Ya, mungkin yang nomor 2-nya menyelesaikan, coba ini aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas bersama, ya nggak apa-apa lah ya, dia bisa aktif berkontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian tugas bersama. Sebagai berpartisipasi secara dalam menyelesaikan. Berpartisipasi dalam menyelesaikan atau menyelesaikan, atau dalam penyelesaian kayaknya ya, berpartisipasi dalam penyelesaian tugas bersama. Oke. Mungkin yang ketiganya udah selaras ya, aktif berkontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian tugas bersama. Saya nggak akan mengubah terlalu banyak, mungkin redaksional di ini aja kali. Ya. Ini yang udah kayaknya ya, yang kerjasama ya. Di sini nggak ada yang penampilan ternyata. Makanya, ini mau dinilai juga nggak? Karena formatnya seperti ini kayaknya termasuk juga, Bu. Ya udah, berarti tinggal nanti kalau misalnya ini udah fix di sini, gitu aja. Oke, siap. Dari hilir ke hulu. Siap, Bu. Ya, seringkali terkesan kurang sopan baik dari cara berpakaian maupun tutur kata. Kurang sopan itu, saya nanya deh, kalau misalnya kan ada nih orang yang pendiam gitu ya, tapi jarang menyapa, itu kira-kira masuk kurang sopan nggak ya? Secara itu kita, maksudnya itu. Ini dari atasan ya Mbak ya, kira-kira ya? Ya, mungkin dari Bu Rusi sama Kang Nanda ada yang mau menambahkan. Kalau dulu sih, saya waktu pertama. Ya, kalau kurang sopan. Mungkin senyum kayak harus di Bu. Atasan. Ada nggak aturan yang sapa senyum gitu-gitu? Nah itu mungkin kalau bisa, kalau emang itu ada, yang maksudnya yang sudah tersosialisasikan ya, harus senyum, harus apa? Kan kadang-kadang ada tuh kalau di kantor-kantor
dia suka ada bannernya tuh senyum, apa 3S lah, apalah gitu. Di sana ada juga nggak disosialisasikan seperti itu? Ada, Bu. Iya, ada. Ada, Bu. Ada ya. Jadi tetap Kali ya 3S kriteria. sama. 3S juga Karena kan sama ya? pelayanan masyarakat. Iya. Iya. Heeh. Oke, baik. Kalau saya ditanya untuk penilaian ini, saya lebih suka medsos dimasukin loh sebenarnya. Cuma kan nggak tahu ya, kadang nggak ternilai. Ya, mungkin ini ke depannya bisa dipikirin tuh. Medsos tuh mungkin cakupannya apa gitu, Bu? Enggak kalau di sini belum, Mbak. Ini kan ini reverse ke belakang ya, kasihan gitu loh kalau. Tapi kan sekarang trennya kan banyak yang pakai medsos ya, itu kan kadang-kadang juga depannya sih sopan, begitu lihat medsosnya subhanallah gitu kan. Benar. Kadang terjadi juga sih sebenarnya di status atau gimana gitu. Nah itu, nah kayak gitu enggak sih, itu kan kalau misalnya ke depannya ya, karena kan mau nggak mau kan sekarang kan attitude-nya, apalagi dengan work from home kayak gini kan paling gampang berkomunikasi ya, itu attitude-nya. Seringkali terkesan kurang berpakaian maupun tutur kata, penampilan baik namun perilaku dan tutur kata kurang menghormati orang lain dan kepemimpinan, menunjukkan kerapian berpakaian serta sopan santun dalam berperilaku dan bertutur kata. Nggak apa-apa lah, udah cukup lah. Udah ini Mbak 3 ya. Poin 1, 2, 3-nya udah oke berarti, Bu? Harusnya. Maupun tutur kata. Baik dari cara berpakaian maupun tutur kata. Penampilan baik namun perilaku tutur kata kurang menghormati orang lain. Ya. Ya makanya kalau ini kan sekarang ya, kalau di depannya sih hormat-hormat, iya ada. Saya ada juga yang kayak gitu di tempat saya gitu kan, di depannya hormat-hormat begitu kitanya pergi statusnya beda. Atau gimana nih dari Kang Nandan sama sih? Enggak. Maksud saya kalaupun itu kayak gitu jangan dinilai sekarang, Mbak. Susah nilainya nanti. Kenapa tuh, Bu? Kan kita kan tidak artinya jangan dihukum untuk urusan ini, tapi kalau misalnya untuk next penilaian itu sudah bisa disosialisasikan. Artinya kan, kan selama ini belum ini ya, kasihan nanti pasti banyak yang meretel. Walaupun memang itu kan udah jadi common ini ya, harusnya ya, harus jadi common insight ya untuk teman-teman. Nah itu tadi, kalau memang ternyata di kontrak itu dibahas bahwa harus menjaga integritas, baik di lingkungan luring maupun daring, atau menjaga kesopanan. Nah, itu mungkin bisa dinilai, tapi kalau emang di kontraknya belum ada, saya rasa nggak usah dulu deh. Nah, itu masukan ke depannya sih sebenarnya. Bisa dipertimbangkan untuk ke depannya. Kalau saya mau nggak kayak gitu. Gemes saya. Ini berarti dari format ini udah selesai, atau dari poin-poin? Tinggal yang kuning dulu, Bu. Yang kuning dulu aja. Terus ini saya tanya, ini benar-benar atasan langsung ya? Jadi periodenya itu dia harus si atasan langsung sekarang, kalau misalnya ternyata atasannya tidak ada saat, ini kan periode penilaiannya berarti untuk 2019 ya, Mbak ya? Atau sampai sekarang juga? Kemungkinan masih dipakai sampai sekarang, mungkin nanti bakalan ada update-nya selanjutnya sih, Bu. Nggak, maksud saya, kan kalau misalnya saya suruh ngisi kuesioner gitu kan ya, dia suruh ngelihat, ya paling baik ya karena situasinya udah kayak gini, ini saran saja sih, nanti silahkan dipertimbangkan. Artinya memang kemarin kan yang jadi pertanyaan saya itu kan apakah atasan yang menilai itu sekarang tuh sama dengan atasan yang periode ini gitu kan ya. Tapi kan ini kan sebenarnya tujuannya itu kan sudah jelas dari awal ya, untuk nyisir ya, untuk meringkatkan dan sebagai rekomendasi untuk apakah dia lanjut atau tidak gitu dengan sistem kontraknya gitu ya Mbak Dila ya. Jadi kalau misalnya memang ya mungkin kalau misalnya periode penilaiannya itu, ini sih cuma penasaran aja sih, kira-kira ada nggak sih atasan yang baru nilai bawahannya itu sekitar ya 4 bulan gitu, 5 bulan gitu, ada nggak? Ada, Bu. Karena ya? kan sekarang juga baru ada pergantian koordinator. Jadi mereka baru dari Januari sampai Juli ini mungkin. Tapi Januari sampai Juli saya rasa udah cukup ya. Kan Juli udah 6-7 bulan ya, harusnya sudah ada ini. Lihat. Saya cuma takut halo efek aja sih sebenarnya, artinya. Ya itu tadi.
makanya kemarin kan kayaknya yang FGD lalu kan yang Pak Aulia kan nanya tuh kenapa penilaian atasannya itu kecil-kecil dibanding kompetensi kan ya, uji kompetensinya, kompetensi bidang. Ternyata katanya Pak Kino kayak kalau nggak salah sempat jawab karena atasannya juga baru kenalnya gitu. Jadi ya. Tapi saya rasa kalau misalnya periode penilaiannya kita perluas sampai ke ini juga sih cukup fair ya. Kecuali kalau periode penilaiannya ini adalah dari Januari 2019 berarti ya ini ya mulainya ya. Atau sebelumnya sudah ada, Bu? Yang terakhir penilaian kapan ya? Penilaian itu terakhir itu di 2018 untuk jadi di 2019. 2019, berarti kan cuma lompat setahun ya harusnya ya. Ini kan kita 2020, berarti kan penilaiannya tahun yang dinilai itu kan jangka waktu 2019 ya, Januari sampai sampai Oktober sih kalau tadi saya lihat yang PPT yang ini untuk penilaian 2018. Ini untuk penilaian 2019, ya mungkin penilaian 2019 ya sampai nggak tahu 2020 nggak mungkin ya. Waktu itu penilaian atasan itu kan waktu itu kita masih di Jenbel Mawa gitu, Bu. Iya, betul. Penilaian atasan itu dilakukan oleh eselon 3. Jadi waktu itu masing-masing itu ada 3 atau 4 eselon 3 yang menilai PPNPN di bawahnya gitu, Bu. Berarti bukan single rater ya, Bu ya? Bukan, tapi ada 3 orang emang yang menilai. Makanya ada yang horizontal, ada vertikal ya? Betul. Dan sepertinya memang ada atasan yang memang dia itu menilai bawahnya atau itu tuh emang kecil karena dia punya alasannya disuruh susah gitu. Disuruh susah ngerjain apa-apa nggak selesai gitu. Jadi ketika ada poin itu langsung jadi nilainya udah segini aja gitu. Kemarin ada atasan itu sehingga ada PPNPN memang yang beberapa itu di satu tempat itu dinilainya kecil-kecil. Waktu itu sih di Jen gitu, Bu. Seperti itu. Jadi ya memang sih namanya dasar penilaian atasan ya berarti masih tergantung like dislike. Sama itu, juga makanya saya bilang mungkin ketika efek PPN ya. itu disuruh. Iya, betul. Ketika disuruh nggak selesai, berarti kan ya masa mau dinilai bagus juga. Gitu. Atau ketelitiannya kurang, kan jadi atasannya kesel gitu. Tidak sesuai dengan ini ya. Jadi emang ada satu atasan yang menilainya itu emang kecil semua. Untuk yang di bawahnya dia waktu itu eselon dia di bawahnya. Karena itu tadi. Nggak nilai atasannya tapi. Bawahan kan nilai atasan kan, gitu. Ya enggak, maksudnya ke atas ya dinilai balik gitu kan. Ya enggak kan kadang-kadang kalau misalnya ya kalau sampai semuanya kayak gitu kan kesalahannya berarti kan masa ya berjamaah kan kayak gitu. Iya, itu ya, mungkin bisa di raternya ya. Di bawahnya, betul. Dia aja sih emang, karena ya itu tadi, disuruh ini, gitu. Jadi, ya itu, bahkan udah sempat dipanggil juga sama mungkin Ibu eselon 2-nya, kenapa kok nilai kecil, ya bisa mau begini, harus gimana, gitu alasannya. Kalau emang dia kerjanya bagus, ya saya nilai bagus, dia bilang gitu, ya gimana ya jadi ya Bu. Gitu juga, makanya kalau ya tapi kan kita tahu ini kan sebenarnya kan yang instrumen ini kan nanti dia dinilai ini ya Bu ya tidak berdiri sendiri kan ya, dia kan ada kompetensi bidang ya. Iya, ada kompetensi bidang sendiri Bu. Kalau kompetensi bidang itu nilainya uji gitu Bu atau mereka suruh? Iya, jadi kayak asesmen gitu. Waktu itu sih yang nyelenggarain dari Unpad mungkin dari Pak Aulia itu. Jadi ketika dites itu kan mungkin ada yang emang dites tapi ternyata pintar, tapi ternyata ketika di lapangan pintar tapi jadi kayak itu ya Bu ya, kayak TPA gitu-gitu ya Bu ya, jadi tes sesuai ininya. Iya, seperti itu Bu. Ya kadang-kadang kalau ya itu dia masalahnya kan kadang-kadang pintar tapi kalau nggak cocok gitu kan ya. Iya betul, nggak cocok dia nggak mau ngerjain juga. Apalagi orang Indonesia kan jadi atasan yang nilainya gimana?
Ya sangat tergantung dengan lingkungannya kan. Kadang-kadang kita kerja juga bukan masalah pilih-pilih sih ya. Ditunda-tunda, akhirnya nggak Terus stay. lebih Iya. kadang-kadang motivasi eksternal dengan siapa kita bekerja dengan tempat itu juga banyak sekali saya ini, dan grouping juga pasti kan ada. Nah kadang-kadang kalau groupingnya bukan nggak benar ya, nggak sesuai dengan maunya mereka, nah itu bisa jadi bottleneck. Itu saya sering mengalami sih Bu kemarin. Betul juga saya lagi kira-kira lah gitunya. saya juga lagi megang organisasi yang lumayan baru, tapi barunya itu juga artinya mereka baru memang jadi satu organisasi saya, tapi ke belakangnya itu mereka udah punya bagasi gitu, artinya mereka sudah ada pengalaman di bidang tersebut gitu kan, udah dari tempat lain lah. Waduh itu artinya kadang-kadang grouping itu muncul yang tadi saya bilang gitu kan, terus halo efek dan lain-lain, ini teman gue jadi gue kayak gini-gini. Nah itu yang pinter-pinter harus pinter-pinternya sih. Iya. Ya, tapi ya ini ya ya terus berarti uji kompetensi tetap dilaksanakan atau tidak Bu untuk yang tahun ini? Atau hanya penilaian atasan saja? Ini kalau emang dibutuhkan mungkin tapi pelaksanaan lagi sebenarnya gitu, sudah dipetakan belum sih Bu, yang memang artinya gini, kalau ini saya tanya ya misalnya nih ke depan rencananya gimana kalau misalnya ternyata ada PPNPN yang dia habis nih kontraknya tahun ini Bu, tapi ternyata dia nilainya tinggi, itu gimana? Tetap dipertahankan atau? Nah itu tadi Bu, jadi ya itu tadi mungkin banyak yang pinter tapi kadang-kadang attitude-nya kurang gitu, gimana? Nah itu jadi ya nah itu makanya penilaian ini aja bahkan ya susah sih emang penilaiannya. Ada kualitas sama. Iya makanya tadi saya bilang ya agak miris juga nasib orang kan ya. Iya, nasib orang. Satu sisi kasihan, tapi satu lagi sisi situasi gini lagi kan. Iya, dipertahankan kok dia senangannya di kantor malah cuma mainan YouTube. Ya gimana? Ya ada sih. Gimana deh itu deh. Ibu memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita tambahin satu deskriptif kalau memang ternyata dari ini ya, dari format penilaian ini ada satu deskriptif yang bisa menjadi catatan dari penilainya. Artinya kan pasti ada ya, catatan itu kan bisa jadi yang positif, bisa jadi negatif ya, terserah. Kalau misalnya ternyata artinya ketika dia menyampaikan catatan kan berarti kan ada kesan ya bahwa nah itu yang mungkin bisa menjadi ya sebenarnya sih dicatat aja terkait kalau nanti nilainya ini gitu. Jadi ada satu kolom lagi di bawah yang etika, catatan terkait dengan si yang dinilai gitu. Iya betul, nilai jeleknya kenapa gitu ya Bu ya. Iya, deskriptif atau kalaupun dia nilai bagus atau kalau misalnya begini gitu. Gitu. Itu iya, mungkin betul, bisa ditambahkan Bu. Bu. Jadi kita jadi punya catatan juga. Masalahnya kan ini bukan cuma sekedar ini ya, tapi nasib orang gitu. Jadi nggak dosa-dosa banget itu loh Bu, nggak merasa bersalah banget lah. Setuju. Nanti tambahin apa namanya catatan khusus mengenai si ini ya subjeknya ya. Jika ada, kalau nggak ada ya suruh kosongin. Iya Bu, setuju Bu. Kalau misalnya sampai ada catatan khusus kan berarti ada kesan ya, baik kesel banget, baik seneng banget. Nah itu aja paling sih. Kalau seneng banget ya berarti kan artinya positif. Gitu ya, kalau seneng banget. Mungkin kalau saya, nah itu nggak, maksud saya gini, ya ini pasti kan dari tata usahanya atau sendiri dari bagian kepegawaiannya kan pasti punya data ya Bu ya, artinya dari 84 tersebut mana yang saya kurang paham ya masalah kontrak ini, apakah semua masa berakhirnya sama atau memang berbeda-beda ya tiap orang gitu, tiap PPNPN. Jadi kontrak ini tuh berlakunya kemarin kan per tahun. Ya. Jadi kemarin sih dari awal tahun kan kita gaji untuk untuk mengeluarkan gaji sudah kita buat SK 1 tahun. Cuman dalam 1 tahun itu emang kita kasih tahu gitu kepada PPNPN-nya bahwa
ini sedang dalam masa proses penilaian. Berarti mereka Gitu, karena sebenarnya sebenarnya yang dibutuhkan menjadinya 10% gitu. Jadi kontrak itu, kalau kontrak ke masing-masingnya sih belum dibuat, Bu. Hanya kontrak untuk pencairan anggaran gaji aja gitu. Oh gitu. Jadi mereka sendiri tidak terikat bahwa misalnya ini ada si A ini nanti kontrak, ya kalau kontrak per tahunnya sendiri berarti tidak ada yang sedang menjalani kontrak gitu ya, atau saya pikir kan tadinya awalnya seperti itu gitu. Maksudnya, oh ini masih saya artinya kontrak bahwa mereka akan menjadi PPNPM dalam periode misalnya sampai Juli 2020 gitu misalnya. Kalau itu kan tadi itu kenapa saya tanya, kalau misalnya ternyata mereka dalam periode Juli 2020 tapi ternyata mereka penilaiannya baik gitu kan ya, itu kan pilihannya mau diperpanjang atau memang udah diekskludkan aja dari PPNPM untuk berikutnya gitu. Iya. Kalau tahun lalu sih ada kontrak per tahun, Bu, dan masing-masing pegawai PPNPN itu ada kontraknya per tahun. Cuman untuk 2020 ini karena mau belum ada ya? pengurangan tadi belum, Oh Bu. ya udah. Enggak, maksudnya Belum kalau dibuat semua gitu kan. jadi semuanya itu sekarang semua sama ya, nggak ada yang mereka udah expired atau belum gitu. Iya, semua. Iya, betul. Ya udah. Karena kalau misalnya ada yang expired itu kan juga harus dipertimbangkan ya, Bu, ya, ada constraint lain. Kalau ini ya udah, ini berarti kan murni masalah penilaian aja ya. Tadi kewajiban berdasarkan. Nah, terus Bu, satu lagi tadi saya lupa nanya ke Pak Ferry ya. Kalau untuk distribusi persentase yang akan diinikannya sama nggak? Artinya kan tadi diminta kan Bu Paris 50% ya. 50% untuk tiap bagian atau maksudnya terdistribusi rata. Kalau di total kan pasti rata-rata juga 50% ya. Atau dia mau dari tadi kan perankingannya per bagian tuh kata Pak Persub ya, kata Pak Ferry. Nah itu 50 teratas berarti kan masih lanjut, 50 terbawah yang nilainya agak-agak kan bisa diekskludkan gitu ya. Berarti gitu ya kira-kira. Bukan semuanya dulu di ranking sebelmawa, terus baru 50 enggak ya. Berarti langsung di unit masing-masing ya. Nah, jadi unit masing-masing itu kan koordinator, Bu. Jadi nanti mungkin yang menilai atasannya itu adalah para koordinator. Nah, dari nilai itu dikelompokkan semua karena kan sebenarnya PPNPM itu bisa dipindah-pindah gitu, Bu. Nah, itu. Nah, jadi misalnya kayak kemarin aja, misalnya ketika atasan yang di Direktorat Pembelian itu menolak, akhirnya ternyata di bagian penjamu ngambil, akhirnya kan nggak jadi dilepas gitu, Bu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi akhirnya ngerucut ke semua gitu, Bu. Satu direktorat jadinya. Oh, berarti nanti pemeringkatannya pun kalau misalnya dia di peringkat 1 itu jadi satu belmawa gitu ya, Bu ya, satu direktorat ya. Betul. Jadinya nah, terus nanti diambil 50%-nya dari peringkat yang satu direktorat itu ya. Iya. Betul. Berarti nanti kalau misalnya tahu-tahu ternyata ada satu bagian dari koordinator itu yang ternyata habis semua PPNPM-nya, itu dipinjemin dari sebelah. Iya, dari koordinator sebelah, Bu. Karena kan berarti atasannya juga tidak mempertahankan ya, Bu. Ya kan? Nah, yang itu maksudnya karena kan atasannya koordinator itu. Kalau catatan khusus ya tadi ya, catatan khusus, terus iya, bisa nggak sih mereka gitu minta rekomendasi atau tidak gitu? Nggak mungkin ya kita, atau kita langsung generate score aja ya? Iya, karena kan yang mereka bekerja kan di bawah atasannya para koordinator itu, Bu. Kan gini Mbak, soalnya kalau misalnya dia di ranking di secara direktorat gitu loh, maksudnya kadang-kadang ini saya ngerasa anak-anak saya ini kayaknya baik-baik semua deh gitu kan, dan sebenarnya ketika dia pindah bagian itu kan hanya perlu menyesuaikan aja ya, dan tetap harus koordinasi dengan bagian lain ya, artinya tidak perlu kompetensi atau yang memerlukan sertifikasi secara khusus gitu nggak sih? Artinya misalnya seperti itu. Nah, mungkin nggak ketika dia akhirnya diadu gitu kan, dia kan masalahnya si koordinator satu dia tidak bisa janjian dengan koordinator sebelahnya kan, dengan koordinator 2 dan seterusnya, bahwa nanti kita kasih nilainya dengan kisaran segini aja gitu kan, nggak mungkin juga ya.
Nah, nanti ketika dia digabung jadi satu, terus akhirnya pada habis semua gitu loh. Maksud saya ada satu lagi selain catatan khusus, apa dia direkomendasikan lanjut atau tidak gitu ya. Tapi kan ini, tapi nggak tahu sih ini hanya, tapi maksudnya rekomendasi itu nanti ketika dia harus ada yang hilang gitu loh Bu dari unit tersebut, itu artinya hilang semua yang tadinya 4, yang 4-4-nya ternyata kesingkir karena dia di peringkat 50 terbawah gitu. Iya. 40 terbawah. Bisa Bu, bisa. Ada rekomendasi khusus itu? Iya boleh, apakah mau dipertahankan atau apa. Tapi kita tidak menilai ini secara baku ya, hanya nanti untuk pertimbangan tertentu saja gitu. Iya. Iya Bu, jadi kayak immunity pin ya kalau di MasterChef itu. Jadi dia nggak ikut tereliminasi karena ada rekomendasinya itu. Betul. Nah ternyata sama si ininya karena mungkin bisa jadi nih Bu ya. Nilainya dari mungkin sebenarnya bagus yang di bagian A ini, tapi ternyata mungkin kalau saya suruh nilai, saya jarang sekali ngasih nilai yang benar-benar tinggi ya, karena standar setiap orang kan pasti agak berbeda tuh Bu. Takutnya aja sih. Cuma nggak ada salahnya sih Bu kalau misalnya kita udah punya data itu kan, kalau nggak kepake juga nggak apa-apa, kalau misalnya bisa kepake kan ya sudah nggak apa-apa, iya. lebih baik. Itu aja. Iya Bu. Setuju Bu, dimasukkan itu. Tambahin situ aja Bu. Iya Bu, setuju Bu. Jadi si atasannya juga punya hak untuk mempertahankan atau tidak gitu loh kan sebenarnya ya. Iya. Kan kadang-kadang ya ada tadi kalau mungkin ya terus itu mungkin yang tadi saya tambahin ya Bu, catatan khusus sama rekomendasi ya kalau memang gitu. Nanti silahkan didiskusikan saja. Jadi tapi sih pertimbangannya ya memang tidak harus. Mendingan kalau saya sih kalau ngambil data gini mendingan kelebihan data daripada kurang gitu loh. Kalau kurang kan kita nggak bisa nanya lagi kan repot gitu. Tapi kan kalau udah ada kan kalau nggak kepake ya udah. Bisa ada keputusan gitu ya Bu ya. Tapi nanti kita pakainya kalau memang dia memungkinkan ya, misalnya ada situasi khusus baru kita pertimbangkan. Iya, baik Bu, setuju Bu. Bu, boleh, Bu, punten Bu, yang di atas tadi masih ada yang kuning-kuning ya, itu mungkin coba kita selesaikan dulu. Diksi, nah ini satu lagi kayaknya ada. Nah ini 2 nih kayaknya nih. Mampu mengenai sip dah. Ini 2 dan 3 nih, prakarsa kerja ya. Bekerja hanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Mampu memberikan gagasan, melakukan pekerjaan sesuai arahan. Ya, iya ini kan gantung ya juga ya, kayaknya enggak ini. Iya Bu. Kalau di aspeknya apa Bu? Boleh lihat? Emang juga suka ada gitu aspek. Ini di aspek yang di sheet aspeknya. Saya juga. Jadi suka gini Bu, misalnya masalah itu yang repot gitu ceritanya, dia overload. Tapi ada pegawai lain yang cuman duduk-duduk aja gitu Bu. Jadi ya itu tadi inisiatifnya masalah itu inisiatif kan ya, kurang gitu. Ngelihat temennya itu sibuk, dia itu bukan kerjaan saya gitu. Padahal kan ya. Kalau di kita itu dituntut sebenarnya kita bisa semua gitu kan. Itu yang menyikapi keadaan pekerjaan dengan tanggap. Itu tadi berarti tanggapnya itu diam aja kalau baru diminta baru ini gitu kan. Berarti kan kurang inisiatif sama kurang responsif gitu ya Bu ya. Iya betul. Kalau saya bilang ya pokoknya yang penting gua gitulah ya gitu kan. Iya. Tapi lebih paling enggak mungkin ada kata-kata gitu. Ada yang bisa saya bantu itu itu ada Bu, itu ada. Kayak gitu banyak. Iya benar. Tapi yang misalnya udah diminta nggak ngerjain pun juga banyak ya Bu ya. Iya ada juga yang nggak ngerjain nggak selesai gitu. Iya kan maksudnya kalau pasif itu kan hanya diminta ya bekerja seadanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tadi saya bilang bekerja hanya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Bekerja mungkin ini bisa dipakai Bu yang di prakarsa ini Bu, dapat menemukan cara kerja yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugasnya.
gitu. Iya, betul. Keywordnya sama juga ya, Bu? Penyelesaian tugas. Keywordnya enggak deh kayaknya ya. Keywordnya responsif. Iya, atau ya. Sebentar. Oke, terus nah ini yang cara kerja yang dapat menemukan cara kerja yang lebih efektif pada tugas. Nah, kayaknya yang ketiganya juga mungkin diganti kali ya, Bu ya. Ya, oh ya mampu memberikan gagasan tentang cara kerja yang dapat berdampak pada unit kerja yang lebih luas. Jadi dia kan ya itu inisiatif kan ya, artinya apa tadi ya, dapat
Iya, halo. Ibu yang prakarsa kerja yang nomor 2 mungkin yang lebih efektif dalam penyelesaian tugasnya ya. Iya Bu, setuju Bu. Dalam penyelesaian tugas. Nah. Oke, terus ini dia kalau dia membantu juga sebenarnya keywordnya juga bisa ya, berarti dia kan memberikan gagasan ataupun secara aktif membantu penyelesaian pekerjaan yang dapat berdampak gitu kan. Iya Bu. Kepanjangan nggak ya? Memberikan gagasan tentang cara kerja serta ataupun membantu secara aktif penyelesaian pekerjaan yang dapat berdampak pada unit kerja lain. Yang nomor 3 ya, memberikan gagasan tentang cara kerja ataupun secara aktif membantu. Iya, secara aktif boleh Bu. Boleh ya, misalnya aja. Serta secara aktif membantu gitu aja. Serta secara aktif membantu penyelesaian pekerjaan, penyelesaian tugas deh. Secara aktif membantu penyelesaian tugas yang berdampak pada unit kerja yang lebih luas. Iya Bu, setuju Bu. Dah kali ya. Oke, baik. Ini kayaknya udah nggak usah dikuningin, nggak apa-apa ya, udah. Nah, mungkin saya naik ke atas lagi, boleh Ibu. Tanggung jawab ya dalam penyelesaian tugas, seringkali dalam menyelesaikan tugas tidak terselesaikan atau tidak terselesaikan atau terselesaikan melewati tenggat, gimana? Yang nomor 1. Sebenarnya kalau misalnya dia selesai tapi lewat tenggat, lebih mudah dimaafkan nggak sih dibanding dia nggak selesai? Sering nggak tugasnya nggak selesai ya Bu? Nah, kadang-kadang itu Bu, apalagi suka banyak tugas itu kan sebenarnya mintanya cepat gitu Bu. Nah, terkadang dalam waktu yang cepat itu belum selesai gitu Bu, akhirnya telat. Tapi akhirnya telat, tapi tetap selesai kan ya? Nah, ada yang tetap selesai, ada tapi kan karena ini rubriknya cuma 3 ya Bu ya, mungkin kita jadikan aja sama deh, seringkali dalam menyelesaikan tugas tidak terselesaikan atau dapat terselesaikan melewati tenggat waktu yang ditentukan ya. Iya boleh Bu. Kan? Jadi ada 2 komponen, jadi dia nggak selesai, either dia nggak selesai atau selesai lewat tengah itu sama-sama jeleknya gitu loh maksudnya. Kan kalau selesai nggak tepat waktu kan juga gitu ya. Tidak terselesaikan atau melewati tenggat waktu. Ya, atau terselesaikan dengan melewati tenggat waktu. Terselesaikan dengan atau namun ya? Namun aja deh, namun melewati tenggat waktu. Artinya ketika dia tidak tuntas pun kan sebenarnya nilainya jadi berkurang ya, value dari tugasnya gitu loh. Harusnya dia bisa kepake sekarang tapi di belakangan gitu. Ya harus ada deh pengukuran itu. Tidak terselesaikan atau terselesaikan namun ya begitu kayaknya ya. Baik, kayaknya kalau untuk yang penyelesaian masalah sudah ini ya, dia bisa memanfaatkan.
Mungkin ada lagi Ibu yang bisa mau ditambahkan lagi. Kalau kayaknya kalau dari instrumen ya, artinya takutnya kalau merubah terlalu jauh nanti bingung lagi sosialisasi apa buat ngisinya gitu. Udah nggak apa-apa nih pakai tiga rubrik aja gitu, hanya redaksionalnya lebih ini lagi kan ya. Masalah Mungkin nanti waktu sering dikali dalam menyelesaikan tugas itu. Integritas penting nggak sih Bu? Mau ditambah nggak ya? Penting Bu, penting loh Bu. Mau ditambah nggak? Harus tambah deh lagi. integritas ini. Ya, saya coba ini integritas ya. Sikap ya masuknya ya, apa mau masuk di sikap itu kita ya itu sikap yang nomor 5 kali ya Bu ya. Masuknya bukan di tanggung jawab. Tapi integritas ya. Integritasnya lebih ke arah dia ya, kalau tanggung jawab kan memang ini ya, artinya ya sih udah ya tadi patuh terhadap, misalnya kayak dia patuh terhadap peraturan, berarti kan dia bekerja sesuai dengan aturan gitu ya. Betul. Ya udah nggak apa-apa, itu udah di ituan kok. Cuma mungkin highlight kata-katanya. Tanggung jawab. Terus kalau kreatif itu masuknya di mana? Kreatifnya itu tadi di atas Bu, penyelesaian masalah ya, karena critical thinking. Makanya kita tadi bukan penyelesaian tugas sih, sebenarnya dia ada problemnya, artinya lebih. Kalau penyelesaian tugasnya itu lebih ke arah dia kreatif itu ini maksudnya bisa memberikan ide gitu loh, walaupun dia tapi dia kan itu prakarsa kerja Bu, tadi bisa juga sih artinya bisa jadi di inisiatif tadi, makanya ada inisiatif ya. Ini kan dapat menemukan cara kerja yang lebih efektif dalam penyelesaian tugas itu kan ya. Itu sudah ternilai sih Bu, cuma nanti kan. Oke. Ini sih sebenarnya apa ya secara umum sih udah sih, cuma memang distribusinya ya di bagian di aspek-aspeknya. Gitu. Ini mungkin nanti minta tolong ini aja disamakan antara kolom antara si sheet yang aspek dengan yang format PA ya. Jadi komponen yang di kan format PA ini yang 1, 2, 3 ya, nanti di aspeknya juga disamakan aja. Jadi kan masih ada yang beda. Oke. Ini telah bergabung juga bersama kita Ibu Retno. Ini selaku koordinator dari penjaminan mutu. Mungkin tadi saya sudah ngomong, Mbak. Iya. Ibu ada yang mau ditambahkan? Tadi makanya saya kreatif, terus tanggung jawab, kerjasama, sama apa ya? Apa Bu biasanya Bu kalau itu? Yang lebih paham kadang-kadang ya. Disiplinnya masuk di mana disiplinnya? Disiplin itu dari ke penampilan bisa. Jadi sama. Bukan hanya dari disiplin itu bukan dari sisi waktu penyelesaian saja, tapi dari sisi waktu masuk. Itu yang saya tahu itu katanya juga mau ngambil dari absensi ya. Gimana Ibu? Makanya tadi nggak saya masukkan ke sini. Oke. Kayaknya ada komponen. Tapi kan dari absensi itu kan bisa dinilai gitu loh. Kalau absensi saja ada, tetapi kan ada unsur di sini penilaiannya bagaimana kalau memang dia sering ini siang gitu kan, harusnya diukur gitu, dinilai. Mau ditambahkan ya silakan. Saya kira penting. Jadi tetap ditanyakan kepada atasan ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Karena kan dia mungkin absen kan bisa saja absen, tetapi orangnya nggak muncul di ruangan kan sama aja absennya bagus, tetapi ternyata tidak ada, dia mungkin ngobrol di tempat lain, itu kan nggak kelihatan di situ. Iya kan? Jadi kalau dilihat absen bisa saja pagi, datangnya pagi, pulangnya malam, tapi aktivitas dalam ini, jadi saya pikir kok itu penting gitu, karena saya suka melihat begitu ya, nggak tahu dia absennya seperti apa, tapi nongol ada di dalam ruangan itu jarang.
Ya ada, tapi siang gitu loh, munculnya sudah siang. Nah itu saya nggak tahu, kalau kita lihat absennya kan saya nggak tahu. Itu penilaian dari atasan perlu nggak gitu? Ya kalau memang ternyata situasinya banyak yang seperti itu juga. Nah itu kan kalau yang saya baca nih juga mungkin saya teman-teman yang penilaian tahun lalu ya, itu kan ada kehadiran sama perjalanan dinas ya. Saya nggak tahu ada perjalanan dinas juga di nilainya seperti kalau apa sekarang, gitu. Oh, gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin, Bu. Tapi kan ini kan penilaiannya 2019 ya, Bu ya? 2019 gitu loh. Kayaknya. Nah, kalau sekarang mungkin dilihat, Bu, jangan-jangan kemarin yang sering saya lagi rame itu, bolos di 2020 itu video off sama mic off, Bu. Tapi kalau itu kan ya, anekdot aja ya gitu. Cuma kan kita juga nggak bisa ngecek ini. Di rapat ada, tapi itunya off gitu kan ya. Iya, nah, justru ya itu kan activity kan itu. Activity dia respect nggak dalam apa namanya ya, mau membantu nggak? Karena kalau saya sendiri sebetulnya semua pekerjaan itu kan saya dalam bentuk Google Drive yang bisa diakses oleh seluruh, jadi saling bisa membantu gitu loh. Kadang kan ada yang nggak aktif, nggak nunggu disuruh pun kadang lama. Itu. Dan gitu kadang nggak mau juga. Nah itu kan nggak bisa juga kan ya gitu. Apalagi lebih gampang sekarang ya Bu ya untuk nolaknya. Gimana itu? Ya supaya inilah kita bisa objektif ya dalam menilai gitu. Kalau memang kita lihat, makanya tadi saya pikir kehadiran tidak bisa dilihat 100% dari absensi. Tapi juga dia kemunculannya di dalam, soalnya kehadiran bisa saja sih namanya fingerprint, bisa saja. Apalagi kalau sekarang kan. Oh sekarang gimana Bu absennya Bu, sistemnya Bu? Sekarang absennya kan terserah, kan kita pakai sistem by sistem, mau lapor jam 6 juga bisa. Oh jadi kita login ke sistemnya absennya ya? Iya. Kalau 2019 saya kira kan masih pakai fingerprint. Tapi setelah absen terus nggak nongol, tiba-tiba kemunculnya siang dicari-cari nggak ada, itu kan sesuatu yang artinya nggak siap untuk bekerja itu loh. Kan itu juga sebagai salah satu indikator dong. Dari sisi absensi bagus. Nah, mungkin tinggal persentase saja kali ya. Nah itu yang saya bilang pembobotan juga Bu, artinya mau berapa? Artinya sih sebenarnya sih tadi saya nanyain, saya nambahin 2 rubrik sih Bu, dua ini ya, 2 aspek lagi. Jadi saya tadi minta tolong tambahin, mungkin nggak ada catatan khusus gitu loh yang terkait belum di cover, tapi ternyata kalau kita bilang catatan khusus kan bisa either positif atau negatif ya, artinya ada kesan lah dari si penilainya gitu kan ya. Artinya sama satu lagi ya rekomendasi gitu kan terkait dengan sebenarnya ini layak dipertahankan atau tidak, tapi memang tadi saya sampaikan itu juga rekomendasi ya, nanti dipakai kalau memang dibutuhkan saja gitu loh. Artinya ketika nanti dalam grading harus segala macam ternyata harus ada pertimbangan lain gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya catatan khusus itu tadi 2 sih yang saya tambah. Jadi kalau memang nanti mau ditambahkan juga untuk urusan yang masalah kedisiplinan atau kehadiran ya, kedisiplinan dalam terkait activity dia, kalau sekarang berarti kan online ya, kalau kita pakai penilaian ini secara luring, ya monggo selalu hadir tepat waktu sesuai dengan ketentuan itu kan ya. Betul. Sesuai ketentuan. Itu yang nomor 3 tuh, selalu hadir tepat waktu sesuai ketentuan. Terus ini gimana? Kapan mau dilakukan ini memang ceritanya nih? Belum tahu ya? Belum tahu Bu. Mungkin itu nanti teman yang mau bisa menjawab. Oke, jadi ini penilaian yang lama, tetapi kanu ya,
Kalau saya lihat, kalau saya boleh usul ya tadi Mbak dikasih bobot. Ya, tadi sih saya juga ada sempat bikin, semalam sih saya coba oret-oret, ada bikin table gitu sih Bu. Cuma nggak apa-apa sih, maksudnya bobot tuh mau berapa persen, kayak mempertimbangkan situasi juga ya. Artinya kalau sekarang fingerprint jari aja bisa, itu kan bisa jadi berapa persen. Terus penilaian atasan pun, tadinya saya khawatir bahwa atasan yang menilai ini belum terlalu lama bekerja dengan bawahannya gitu. Tapi kan kita udah sampai ke bulan Juli ya. Artinya ketika udah ada waktu dari sekitar, katanya tadi ya Januari sampai Juli, itu kan 7 bulan harusnya cukuplah mengetahui gitu. Cukup mengetahui. Kalau misalnya atasan lamanya, nah itu tadi saya juga sempat berpikir apa atasan lamanya juga diminta nanti jumlah penilaiannya di di rata-rata gitu. Tapi kan juga, tapi kayaknya nggak usah lah ya, nggak perlu. Kayaknya dari Januari sampai itu mungkin masih bisa. Saya takutnya tuh ada yang baru kenal sebulan 2 bulan gitu loh Bu, tapi nggak ada sih, rasanya sih. Nah itu maksudnya kita nggak ada yang baru kok. Ya. Kan orangnya lama, maksud saya kan kalaupun ini bisa nanya ya, sama yang sebelumnya. Ya betul. Mungkin nanti di state di itu aja Bu untuk penilaian, walaupun ini baru, mungkin ada catatan khusus nggak dari atasan sebelumnya gitu loh. Ya, bisa bertanya sama atasan sebelumnya gimana sih selama ini gitu. Itu pertimbangan mengisi atasan langsung saat ini ya Bu. Ya, betul. Nanti di petunjuk pengisi ada mungkin ya bisa ditambahkan seperti itu. Iya. Nanti kalau misalnya mau ditambah satu itu lagi. Tapi yang saya khawatir kan begini, kalau dinilai dari skor kayak tadi, kehadiran skornya tinggi, itu kan akan nilainya, loh kok dia nilainya tinggi, kok bisa nggak lulus? Ya, makanya bobot itu kan yang Bu. Kayak gitu, saya nggak mau. Ya gimana gitu ya. Dia bagus kok dari sisi ininya gitu. Iya bagus, tetapi dari sisi bagaimana kehadiran, bagaimana attitude, itu penting sekali kan itu. Ya berarti mungkin sekarang kan kalau dari sisi pengetahuan saja mungkin mampu, tapi kan bukan itu saja yang diperlukan. Ya itu. Ya. Sebenarnya itu pertanyaan saya selanjutnya sih Bu, ketika sudah selesai ini kan kita tadi mencoba ngerapiin instrumen nih Bu, diksi-diksi dan redaksional penulisan ya, itu tambah catatan nama ini. Terus ya pertanyaan selanjutnya kan ini kan tidak mungkin ini mau ada komponen variabel penilaian lainnya tidak gitu. Ini kan baru dari variabel penilaian atasan ya. Nih. Yeah. Nah, terus atau variabel yang secara objektif misalnya apa sih? Kayak tadi ya dengan fingerprint gitu. Kalau yang di tahun 2018, penilaian 2018 yang saya terima, yang saya baca dari PPT-nya memang malah ada penilaian psikologi dari psikolog ya, tapi itu kayaknya mungkin tidak perlulah ya untuk saat ini. Belum perlu. Lalu jadi saya coret itu, terus yang kedua itu selanjutnya itu tadi fingerprint dan itu Bu ini yang lain ya. Dengan ini lain, dengan fingerprint atau perjalanan dinas luar. Sama yang satu lagi kompetensi bidang kalau nggak salah. Nah itu masih dilakukan apa tidak, tadi sempat saya tanya. Nah kalau memang sebenarnya sudah diidentifikasi variabelnya itu mau dilakukan apa saja kan sebenarnya sekarang tinggal pembobotannya. Misalnya kayak dari penilaian atasan ini nanti dia ngasih kontribusi berapa persen sih dari total skor secara keseluruhan gitu kira-kira ya. Ya. Iya memang harus ada Mbak. Ya, jadi ini yang pilih nanti atasan saja ya dari rubrik ini ya. Nah itu yang saya baru sampai sini nih Bu. Nah belum nanya yang lainnya, silakan. Kalau kan itu kan keputusan intinya seperti apa. Kalaupun ternyata mau dinilai dari beberapa, berarti kan yang harus dipikirkan kan effortnya ya. Artinya ketika dia harus kompetensi bidang, berarti harus dilakukan uji kompetensi bidang. Nah itu kan berarti kan effort lagi. Nah itu kira-kira gimana? Apakah perlu dilakukan atau tidak? Apa maksudnya effortnya sesuai atau tidak? Ada Mas Ferry nggak di sini Mbak Dila? Ada Bu, cuma Pak Ferry kayak kebagi dua sama rapat Dijen juga lagi bahas PPPN. Oh gitu. Ya, saya sih
Jadi baru bahas rubrik ini saja ya Mbak ya dari tadi ya. Jadi memang belum ada kriteria Bobot. lain Bobotisasi. akan menentukan bobot selanjutnya gitu. Ya. Tapi sih memang baiknya memang saya juga sudah ya semalam saya udah bikin itunya juga sih buat oh ya ini pasti kan harus ada bobotnya, nggak mungkin itu tadi kalau sama rata kayaknya ya nggak fair gitu ya, artinya kan kurang. Harus ada bobotnya lah, harus. Iya, Jadi iya. Kalau enggak nanti kita nggak bisa melihat, makanya kriteria mana yang paling prominent ya. Kriteria mana yang memang pantas ya, karena memang ya bukan pantas, tapi kriteria mana yang pas yang memang dia perlu bobotnya lebih besar. Mana yang ini hanya sebagai penunjang kan gitu kan, seperti itu toh. Saya kira kan PPNPN itu kan sebetulnya sama dengan ASN ini. Cuma ya kan? Ya, kalau ASN sendiri kan sebetulnya kayak sikap, terus attitude itu kan ada bobotnya, tidak kurang dari nilai sekian. Kalau nilainya kurang dari itu, maka dia tidak bisa naik jabatan, naik pangkat, begitu loh. Jadi memang harus ada. Jadi rekomendasi ya Bu. Betul. Harus ada seperti itu. Mungkin, kalau menurut saya seperti itu. Ya itu ya tadi ya memang sudah nggak saya juga memang bikin kayak gitu sih Bu, cuma memang belum ini kan. Ya. Cuma memang nanti kan yang harus dipastikan dulu mau dilakukan penilaiannya apa kan ya kan keputusan akhirnya kan tetap di direktorat ya. Bukan di saya kan hanya kalau direktorat kita kayak gini baru nanti saya bantunya gini. Ya. Tapi mungkin memberikan masukan. Jadi sebaiknya untuk kriteria ini harusnya bukan nilai total, tetapi ada kriteria kalau di sini nilainya sekian ya kurang baik gitu. Walaupun dia bagus tapi attitude-nya nggak bagus, kehadiran tanggung jawabnya juga kurang, suka mengerjakan. Kalau bekerja bagus, output-nya bagus, tetapi mengerjakannya lelet atau gimana itu kan juga nggak bisa dong. Artinya tanggung jawabnya kurang. Sebenarnya kan nanti bisa direkap dari skornya ini ya Bu ya, dia memang totalnya bagus, tapi ternyata misalnya di etika di etika tuh dia cuma nilainya 1 gitu kan ya. Walaupun dia total skornya bagus karena yang lainnya 3. Nah itu kan sebenarnya, nah itu kan masalah rubrikasi dari unsur penilaian ini lah Bu ya, dari atasan ya. Tapi kan di luar dari penilaian atasan itu mau ada variabel lain nggak yang dinilai, itu yang sekarang masih harus mungkin perlu diskusikan lagi ya. Artinya ya tadi kalau memang kompetensi bidang itu mau diujikan berarti kan harus ada effort lagi ya untuk melakukan uji tersebut. Kalau memang ada kriteria lain kayak portfolio gitu. Nah, itu saya juga. Nah, portofolio itu mungkin diakses nggak tuh? Artinya dari proyek-proyek dia sebelumnya ya, dari dia keterlibatan dia di program-program kerjanya. Iya. Mungkin jadi dari dia laporan kali ya, Bu ya. Dia mengerjakan apa gitu. Ini masalah kejujuran ya. Dia selama ini apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan. Itu kan portofolio dia sebetulnya. Dari situlah sebetulnya juga kita tahu apa yang dia selama ini paham, yang dia lakukan. Terus dia kalau bisa ngomong seperti itu kan dia paham, bisa jawab. Bisa nggak kalau kayak gitu Mbak? Karena kita juga atasan di atasnya ini kan tidak bisa melihat langsung. Nah itu kemarin tuh saya juga sempat berpikir ya Bu ya, semalam tuh saya sempat berpikir kalau memang ada satu hal misalnya dari laporan kita kan sebenarnya punya dari kepegawaian ataupun dari tiap unit itu kan pasti punya ya laporan dari setiap kegiatan ya Bu ya. Laporan kegiatan si PPNPN-nya ini terlibat di mana aja gitu kan ya. Betul. Nah, tapi kan kadang-kadang kan tiap kegiatan itu kan memiliki dampak yang berbeda-beda dengan skup yang juga berbeda-beda misalnya. Kan ada ya kayak misalnya ya let's say ya timnas gitu kan mungkin akan berbeda dengan apa yang lain lah misalnya kan seperti itu. Keterlibatannya mereka berbeda. Tetapi mungkin dari situ bisa kita tahu dia tuh paham nggak selama ini bekerja.
Nah, itu kan penilaiannya kan ada bisa dilakukan oleh misalnya dari pimpinan di direktoratnya, misalnya dia ada dinilai dari perkegiatannya, ini kegiatan yang memang bisa dinilai berhasil memiliki impact yang besar, misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kegiatan yang memang sudah berjalan sesuai per tahun gitu lah, artinya dia jalan ya sudah establis sebelumnya kan pasti akan beda dengan kegiatan baru yang baru di-ignite dan itu berhasil, misalnya seperti itu. Itu satu. Atau kalau pilihan kedua ya, mereka suruh bikin itu, Bu, self-reflection, setahun itu kerjaannya ngapain aja, ada penilaiannya, itu bisa juga sebenarnya salah satu ya. Jadi kalau saya sertifikasi dosen kemarin itu kan ada komponen penilaian deskripsi diri. Nah, itu juga jadi salah satu komponen yang dinilai. Ketika deskripsi dirinya jelek tapi penilaiannya bagus, nah ini ada inkonsistensi gitu-gitu. Justru itu. Makanya tadi kalau dia self evaluasi, self reflection ya. Artinya dia kan akan cerita di situ, dia paham nggak? Nanti dari situ kita ketahuan kok dia itu memahami apa enggak. Betul. Atasannya itu akan tahu dia selama ini bantuin itu ngerti apa enggak. Itu dari situ sebetulnya. Mungkin kalau misalnya kompetensi bidangnya mau diganti dengan self assessment atau deskripsi diri, refleksi. Kalau refleksi atau deskripsi diri itu ya mungkin ya itu, kalau dia bisa itu sendiri nanti tinggal dibikin ininya Bu, indikator-indikator atau rubriknya kan yang harus muncul ya ketika dia paham berarti dia mampu menjelaskan dengan apa. Betul. Misalnya kayak pertanyaannya jelaskan satu kegiatan jelaskan kegiatan apa saja yang Anda terlibat di antara tahun 2019 awal sampai saat ini gitu kan. Jelaskan kemampuan kerjasama Anda. Ya dari ini aja bisa diturunin mereka kerja sendiri. Jadi kita paling gitu, Bu. Ya, bisa itu ya. bisa itu. Dan itu mudah kan sebetulnya kalau memang kayak gitu kan sebetulnya kita pengen menjaring dia itu sebetulnya selama ini bekerja ngerti apa enggak, itu aja sih. Dari situ kelihatan kok nanti. Dari kalau apa? Dari apa gitu, yang dia Bu, tulis. Nanti rubrik untuk kisi-kisi penilaiannya itu mungkin ya ini Bu sama aja kayak yang si PA-nya si ini format. Sama jadi dengan ini kerjasama, mau 1, 2, 3 boleh. Iya betul. Sampai boleh. 4 Bu, mungkin sampai 4 sampai boleh, ini ya. Boleh 1 sampai 4 gitu. Boleh. Saya Dia kira itu akan lebih Bu. Lebih imbang ya. Ya, lebih imbang. Balance. Karena saya juga sedih juga, bukan sedih, artinya aduh ini juga rekomendasi nasib orang, tapi juga kan ya banyak sih kok. Saya di pertemuan pertama saya nanya atasannya sama apa enggak gitu, karena kan beda atasan juga mungkin antara sekarang periode penilaian dengan sekarang kan juga bisa bikin bias satu. Gitu. Terus kalau memang dia ternyata dia kan kayak dia punya ruang juga untuk untuk menjelaskan ya apa yang sudah dia lakukan. Mungkin dinilai orang dia nggak ini, tapi ternyata mungkin dia bisa mendeskripsikan. Ada hal yang luput diamati oleh pimpinannya, tapi mungkin dia bisa keluar di situ. Gitu kira-kira. Ya, saya kira itu Mbak. Tinggal nanti itu bagus, itu tambahan buat nganu lah. Ya, buat diskusi mungkin Bu. Iya. Mungkin kalau memang itu mau dipakai itu ya bisa menggantikan itu Bu. Artinya dijadikan variabel. Kan variabelnya sekarang kan yang baru kita bahas ini kan yang penilaian atasan ya. Terus nanti kan fingerprint juga mau tetap dipakai misalnya gitu kan. Kan karena gampang itu kan objektif dan ya artinya lebih itulah ya, lebih mudah, dia tidak harus sudah ada datanya. Nah, terus ya ini Bu, ya itu tadi kalau mau menggantikan ya self assessment ya. Self reflection atau portofolio. Self reflection sebagai portofolionya anak masing-masing orang. Ya. Ya. Itu nanti yang serunya bisa kopas Bu. Enggak kalau meriksa. Jangan kopas. Jadi gini bukan merekanya, bukan Bu, bukan ininya. Saat ngerjain yang itu kan sebenarnya jadi integrity ya, jadi integritas tuh sebenarnya begitu ditemukan kopas. Kalau justru supaya tidak copas gimana? Kalau misalnya dia kopas ya Bu ya, ya kan sebenarnya kita bisa lihat validasi ya, mana yang kopas, mana yang enggak gitu kan Bu ya dari kita ini kan. Nah, cara mengisinya gimana Mbak? Kalau kayak gini, jangan kopas tapi jangan copas, tapi sekarang tinggal caranya supaya dia tidak copas. Biasanya sih dites uji Bu.
di uji kemiripan kan ya, kalau saya sharing deh, kalau saya sering kali nih Bu, kalau misalnya saya lagi, sebenarnya kan sertifikasi dosen kan sama ya, hampir sama kayak gini ya. Kalau saya terlibat di sedang sertifikasi di kampus itu, jadi dosen-dosen di sertifikasi itu sebelum dia mensubmit deskripsi dirinya itu dia diminta untuk uji similarity. Nah itu ketahuan tuh, ada bahkan satu orang yang ngakunya dari mana itu 50% sama dengan yang dulunya. Itu baru yang dulunya ya. Kalau ini ya nanti mungkin ketahuannya semua data dimasukin dulu, semuanya datanya baru nanti saling auto ini pakai itu sih Bu, Turnitin. Kalau emang nanti bisa dilakukan ya nggak apa-apa, nanti saya coba. Kami di kampus sih ada sih Bu alat untuk yang Turnit similarity itu. Kalau memang ini diperlukan gitu. Nah, tapi masalahnya kan ketika kopas itu kan tinggal dipanggil aja kan sebenarnya siapa yang ini kan ya. Nah itu kan artinya dengan sebetulnya aja kan sebenarnya kan niatnya kan udah beda tahu, ya. Tapi kan kalau ini sama kayak gini kan, waduh, ini nah, sama itu kan aja. Ya 2 orang sama kan, berarti kan ya artinya kan ya itu bisa ditelaah lagi gitu loh. Syukur-syukur dua-duanya sih di bawah di 50 terbawah misalnya seperti itu. Jadi kan baik itu udah jelas. Tapi kalau misalnya ternyata dia termasuk ini kok salah satunya kopas ya ditanya siapa yang nyontek aja palingan atau dilihat, sebenarnya kan bisa dilihat Ibu kelihatan yang mana. Kalau dia kopas yang full saya rasa sih enggak ya, biasanya itu paling nanti ada bagian yang mereka agak sama gitu. Nyontek tuh punya teman, gue males mikir yang ini, dia pakai yang ini. Nah itu kan sebenarnya nanti ada, kalau dibaca tuh alurnya pasti akan berbeda Bu biasanya. Sebetulnya ya, tulisannya. Tulisannya ini mau gimana, melalui sistem atau by system atau dikasih di file gitu aja nggak, jangan tulis tangan. Kalau dikasih file artinya dia mengerjakannya di masing-masing tempat masing-masing. Dikasih waktunya yang sama. Iya, dikumpulin. Gitu. Kalau kayak gitu terus nanti tinggal dimasukin. Kumpulan ya, kalau kayak gitu akan kemungkinan kecil untuk bisa kopas. Jadi kalau dikumpulkan dikasih waktu, nggak usah lama-lama itu. Waktunya berapa lama dalam satu ini yang sama, itu mungkin kemungkinan copas akan kecil. Teknisnya saja sih saya kira. Teknis pada saat melakukan. Iya, memperkecil ruang. Betul, memperkecil ruang untuk bisa untuk melakukan. Manuver. Ya. Saya kira itulah tambahannya lah supaya imbang. Baik Bu. Ada ya itu nanti saya manut aja Bu kalau emang pada keputusannya perlu juga untuk dilakukan hal tersebut ya. Semoga silakan ya, itu tadi komponennya ya sama, dia selalu merujuk kepada apa yang dilakukan dan komponennya itu tadi kerjasama sama apa yang 1 sampai tadi ya penyelesaian masalah. Nah, itu. Jadi bisa langsung saling mengkonfirmasi ya Bu ya antara penilaian atasan dengan self report itu dia. Iya. Artinya kita bisa ada bandingan. Ya. Ya, saya kira itu sih, Mbak, masukan dari saya. Terima kasih, Bu Retno. Ya, Pak Ferry. Mbak Trisa. Sudah sampai mana? Udah selesai ya, Bu? Yang rubrik sih udah, Pak. Yang ini PA, cuma tadi ada beberapa juga tadi Bu Retno ada masukan juga diskusi. Terkait enggak tadi mau yang ditanyakan apakah komponen variabel penilaiannya itu sama Pak dengan tahun lalu, Pak. Jadi kayak kalau penilaian psikologi kan kemarin kita udah penilaian psikolog kan ya kita hilangkan ya. Nah, itu kalau uji kompetensi bidang itu tetap dilakukan atau gimana, Pak? Kalau itu kita percayakan ke atasan langsung saja, Bu. Gitu ya. Iya, kita kalau harus menguji bidang masing-masing, bidangnya banyak, kita effortnya terlalu besar. Makanya ya. tadi saya bilang, saya tambahkan lagi, berarti kan harus ada effort yang dipikirkan ya. Iya, apalagi bidangnya bervariasi. Nah, itu. Jadi kita percayakan ke atasan langsung saja kalau hal itu. Kan? Jadi nanti atasan akan ngisi atau
ada gimana Bu? Pak? Iya. Atau itu jadi tidak dianggap, maksudnya itu tidak Nah, dilakukan atau dilakukan tapi atasan yang menilai atau gimana? kalau itu atasan yang menilai, tapi masuk ke form tadi bisa nggak Bu dimasukkan tadi? Enggak sih, ya tadi sih beberapa hal ya sebenarnya kalimatnya itu sih udah general sih ya Pak ya, tadi dia bisa mengerjakan itu kayak program. Cuma tadi sempat diskusi, saya juga berpikir kalau misalnya si PPNPN ini misalnya mereka juga bikin semacam bukan portofolio ya, self reflection gitu loh Pak dalam Refleksi. setahun ini terkait Apa yang dia dan lakukan gitu loh Mas, biar Ya, boleh menceritakan juga Mas. Bu. Jadi tapi tulisan esai gitu. ya betul Pak, tapi komponen Betul. kisi-kisi esainya itu sama kayak sih apa yang tadi kita bahas itu di rubrik itu. Iya. 4 Iya, sampai Bu. kerjasama gitu loh Pak. Ya, apa saja yang telah Anda diminta menerangkan Ya, apa tugas yang dilakukan selama fungsinya ini. selama ini gitu. Jelas ya, berikan contoh bagaimana Ya. tanggung Unjuk jawab kerjanya Anda sebagai dalam ini kan dalam posisinya penyelesaian tugas. sebagai apa gitu, Apa peranan Anda di gitu. bawah, ceritakan. Gitu Ya. aja ya, Bu. Ya, Kira-kira. boleh Pak. Dengan misalnya dia juga meng-highlight masalah tanggung jawab, terus apa saja yang dilakukan gitu Mas Ferry. Jadi gitu, kegiatannya apa, di situ perannya sebagai apa gitu, ngapain. Itu Mas, supaya biar dia menceritakan. Ada konfirmasi gitu Pak dari penilaian atasan sama dari dianya. Makanya tadi Karena saya bilang ini sangat penting dan diperlukan terutama yang pindah. Misalnya sebelum ketika masih Ristek Dikti dia di kemahasiswaan, setelah dilebur dia pindah menjadi di pembelajaran tuh. Kan atasannya sekarang di pembelajaran belum mengenal banyak. Ya kenalnya baru beberapa bulan. Nah, kalau ada tulisan esai unjuk kerja atau refleksi itu akan membantu atasan langsung yang menilai sekarang. Berarti yang form tadi ditambahkan berarti Bu, poin terakhir. Buatlah tulisan. Nah, gitu. Yang form tadinya ini kan buat ini ya Pak ya. Nanti form yang terpisah. Ini kalau ini buat atasan Mas yang menilai. Nanti ditambah Jadi form sendiri masih peserta ada form sendiri kali ya. Iya, betul Bu. Yang ngisi. Ya supaya nggak lupa di form tadi atasan meminta agar bahwa yang dinilai membuat tulisan tentang apa sehingga seragam perintahnya nanti kan yang menilai atasannya atau mungkin nanti saya coba itu deh Pak, kalau mungkin misalnya ya, kalau tadi sih saya mikirnya komponen, jadi biar nilainya juga sama gitu kan dan terukur semuanya, jadi sesuai dengan si aspek-aspek yang dinilai oleh atasan gitu kan ya, ada penyelesaian tugas, tanggung jawab dalam penyelesaian masalah, tanggung jawab dalam penyelesaian tugas, prakarsa kerja sama aspek kerjasama gitu Pak. Jadi mungkin nanti bisa contoh-contoh, misalnya berikan contoh nyata Anda terkait dengan prakarsa kerja dalam penyelesaian tugas selama kurun waktu Januari 2019 sampai ini gitu. Dia harus cari contoh, misalnya ya dia akan bilang ketika mengerjakan proyek ini gitu kan, bisa atau ketika berada dalam kegiatan ini gitu jawabannya. Jadi dia recall juga sama. Suruh menceritakan aja udah. Iya. Ya. Tapi pakai itu Bu, kalau menceritakan kan berarti kan contoh nyata ya Bu ya, artinya kan menceritakan yang sudah jadi nanti lakukan. Karena ya itu tadi makanya saya bilang contoh nyatanya di statement di pertanyaan itu gitu, berikan contoh nyata upaya-upaya apa saja yang pernah Anda lakukan dalam penyelesaian tugas, misalnya kayak gitulah kira-kira ya. Berikan contoh nyata tanggung jawab Anda sebagai seorang apa di ini gitu. Menggambarkan tanggung jawab gitu kira-kira. Menggambarkan tanggung jawab, menggambarkan peran dia. Terus itu juga bisa melihat pemahaman dia itu sampai di mana sih terkait dengan itu loh. Jelaskan pemahaman Anda mengenai tugas dan kewajiban Anda dalam unit kerja Anda saat ini gitu ya, atau yang selama ini mungkin. Yang selama ini ya. Yang selama ini ya, dari kurun waktu bulan sekian sampai tahun berapa gitu. Karena kan mungkin berbeda. Belum. Jelaskan kontribusi Anda terhadap Belmawa. Nah iya, itu bisa jadi rep. Gak apa-apa sih Pak, intinya tadi saya guyonan sama Bu Retno.
Bu, ini nanti kalau similar udah ketahuan, Bu, mana yang kalau similar kan udah masalah integrity kan ya, ada similarity di kopas segala macam kan, udah langsung detail kan bisa lebih gampang, Bu. Ya, kalau dia satu tim ya bisa mirip juga. Enggak, tapi kan penyampaian, makanya Pak. Tapi kan beda penyampaiannya, Pak Ferry. Penyampaian iya. Kalimatnya pasti beda. Iya, misalnya sama-sama bantu Bu Retno di penjamin di uji kompetensi. Yang satu saya menyiapkan pendaftaran uji kompetensi, terus yang satunya sama gitu ya, itu nyontek pasti. Atau saya juga gitu. Atau itu Pak, biasanya kalimat-kalimat penggunaan diksi ya. Biasanya kalau kami pakai uji similarity mesin itu kan Pak, yang misalnya Turnitin seperti itu kan dia 3 kalimat ya, 3 urutan konsekutif kata itu juga kan itu bisa dimerahin langsung keluar hasilnya Pak, dia akan similar dengan siapa gitu. Iya, itu nanti pasti penilaian ya. Iya, boleh kalau emang itu nanti dipakai nggak apa-apa, nanti bisa coba di apa namanya. Artinya sih bisalah dilakukan itu Pak. Untuk kita menilai ya. Ya, berarti nanti ada tugas tambahan. Selain jadi form tadi akan dipegang oleh atasan masing-masing pegawai, memberikan penilaian, ditambah nanti memberikan tulisan esai dari karyawan, dari pegawai yang sedang dinilai tentang kinerja atau peranan yang telah dilakukan selama ini selama bertugas di Pilmawa. Ya. Dan itu akan mendukung tadi Pak Mas Ferry, penilaian atasan itu dalam menilai itu melihat dari tulisan dia itu akan lebih yakin gitu loh, bahwa selama ini ternyata mereka yo cuma ikut-ikutan atau gimana itu, apa betul-betul paham gitu. Iya betul. Ya Bu, terima kasih atas masukannya. Saya kira sudah diperoleh hasil yang konkret dan bermanfaat dari pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa kita implementasikan dengan baik di internal Pilmawa sehingga dapat benar-benar menyaring pegawai yang berkinerja, bukan karena diskriminasi atau apapun yang subjektif ya, kita penilaiannya benar-benar objektif. Oleh karena itu mohon izin untuk menutup pertemuan kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Bu Matrisa, Bu Retno, Bu Rusi, Pak Nandan, Pak Didi, Pak Adit, Mbak Nindi, Mbak Mita, Mbak Dila, Pak Fandi, dan Pak Arif. Baik, kami tutup pertemuan pagi hari ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi, linknya ada di kolom chat. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Ferry, Bu Retno. Ya, sama-sama. Dan teman-teman lain, terima kasih. Saya izin pamit. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong untuk daftar hadirnya ada 2 ya, Ibu Bapak, 1 pembahas dan 1 daftar hadir biasa. Terima kasih. Aduh, yang mana ini? Duh.